Halo guys, bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Kali ini saya akan bahas Kongsirta Prabowo Jokowi. Ini disajikan oleh Tempo untuk kita semua. Silakan Anda berlangganan ya. Prabowo dan Jokowi mulai bersimpang jalan. Sulit diharapkan melahirkan pimpinan alternatif. Siapa yang di tengah-tengah? Di tengah-tengah adalah itu dia anak-anak ya. Ilustrasi Tempo Kendra Paramita, bagus ilustrasinya. Nah, ini seperti biasa Tempo membuat ringkasan suatu berita, dan ringkasan ini cukup membuat kita bisa menggambarkan secara umum isi berita. Kita mulai dari ringkasan berita. Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo mulai bersimpang jalan di tahun kedua pemerintahannya. Mungkin banyak yang tidak sadar ya. Di tahun pertama 2024 ya, awal 2026 awal ya, mulai bersimpangan jalan. Banyak orang yang tidak sadar, mungkin saya juga tidak sadar. Tapi Kompas tetap sadar ya. Tempo tetap sadar. Jokowi kabarnya tak mendapat waktu khusus bertemu dengan presiden untuk melaporkan banyak hal dalam dunia politik. Kabarnya ya. Yang ketiga, poin ketiga dari berita ini adalah perpecahan mereka bisa membuka pintu kontestasi pemilihan presiden 2029 yang tak berpusat di keduanya. Artinya akan ada tokoh baru yang muncul ya. Mari kita baca berita ini. Merenggangnya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo belakangan ini menjadi penegas adagium klasik tentang tidak ada teman yang abadi dalam politik. Silang kepentingan menyongsong pemilihan umum 2029 mengandaskan relasi yang terjalin sejak 7 tahun silam. Luar biasa. Memang di dalam politik hanya ada kepentingan, gitu ya. Setelah terpilih menjadi presiden pada 2024, Prabowo kerap bertemu secara khusus dengan Jokowi, bahkan dalam sejumlah kesempatan. Ketua Umum Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya itu meneriakkan hidup Jokowi. Kita masih ingat ya? Hidup Jokowi sebagai ungkapan terima kasih atas jasa Jokowi mengantarkan dirinya menjadi presiden ke-8. Prabowo memang berhutang budi kepada mantan wali kota Solo itu ya. Kemenangan telaknya pada pemilihan presiden lalu tak lepas dari cawe-cawe Jokowi yang melakukan berbagai akrobat atraksi dari putusan permasalahan Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil Prabowo, mengucurkan setidaknya 500 triliun bantuan sosial sepanjang 2024 hingga pengerahan aparatur sipil negara dan polisi. Namun tidak ada pesta yang tak usai. Kita ingat lagu Roma Irama, pesta pasti berakhir ya. Sejak akhir tahun lalu, keduanya mulai berjarak. Prabowo disebut-sebut tak mengindahkan permintaan Jokowi berkali-kali untuk bertemu. Awal Juni 2026, Jokowi juga tidak diundang menghadiri peringatan hari lahir Pancasila. Wow, menarik sekali. Segendang sepenarian hubungan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjadi wakil presiden pun tak mesra. Gibran nyaris tidak mendapat peran dalam pemerintahan. Satu yang mencuat adalah saat pembahasan rancangan undang-undang satu data atau lebih populer tersebut UU statistik. Dalam draft awal rancangan tersebut, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab kepada wakil presiden. Namun dalam pembahasan alur tanggung jawab itu bergeser, BPS melapor kepada presiden, bukan kepada wakil presiden. Menarik sekali. Ditarik ke belakang, perpisahan Prabowo dengan Jokowi dimulai ketika presiden bergeser kelompok
pemilik modal yang selama ini dekat dengan kekuasaan. Era Jokowi dan presiden sebelumnya, Jokowi cenderung pragmatis dalam menghadapi pebisnis. Dia mendukung kelompok manapun sejauh menguntungkan, tak peduli sikapnya itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, atau keberlangsungan ekologis. Nah, ini menarik. Jadi beberapa waktu lalu, kalau yang ada yang masih ingat bahwa Prabowo kemudian membuat kesepakatan dengan para pemodal yang sifatnya lokal ya, lokal sentris. Dia menghidupkan pemodal-pemodal lokal ya, bukan dari Cina. Bukan antek-antek asing ya. Prabowo tak merangkul penguasa, terutama konglomerat lama yang dengan anggapan mereka selama ini telah menikmati banyak keuntungan. Sebagai gantinya ia memberi keistimewaan kepada pengusaha baru, umumnya pribumi. Nah, ini kan apa yang saya sebutkan tadi. Gesekan kedua tokoh juga terlihat ketika Prabowo berencana maju ke periode kedua tanpa Gibran. Luar biasa. Oke, kita lompat-lompat saja. Mungkin Anda juga akan, ya pasti sudah paham ya. Jadi ada satu poin tadi. Poin pertama adalah bergesernya kepada pemodal baru ya. Dia tidak melanjutkan pemodal-pemodal yang sudah bekerja sama dengan Joko Widodo di masa lalu, tapi pemodal-pemodal yang lebih lokal, pribumi ya. Kalau Jokowi ya terserah siapa saja dia ikut bekerja sama selama menguntungkan. Itu yang tadi disebut sifatnya sangat pragmatis. Tapi beda dengan Prabowo. Nah, ini dianggap oleh Tempo atau pengamat Tempo dalam hal ini, pengamat politiknya, dianggap ini adalah salah satu perpecahan awal ya. Kemudian perpecahan kedua adalah isu 2 periode tanpa Gibran. Luar biasa. Kabar perpecahan Prabowo dengan Jokowi bisa dibaca sebagai harapan akan terjadinya kontestasi yang nyata dalam pemilu 2029 kelak. Ya, itu kita harapkan bahwa akan muncul berbagai macam petarung ya, berbagai macam petarung, tidak sentral petahana selalu menang gitu kan, atau petahana dianggap selalu kuat gitu. Perpecahan mereka ini memang kita harapkan dalam pengertian menghidupkan demokrasi gitu. Kalau Jokowi dan Prabowo terus bergabung, maka kita akan sulit menghidupkan demokrasi. Maka harus muncul berbagai macam opsi kritis ya. Kritis dari mantan sahabat, kritis dari politisi, ataupun kritis dari mahasiswa yang baru. Itu yang kita harapkan itu. Kita lanjut. Kelemahan itu diatasi Prabowo dengan merangkul sebanyak mungkin partai dan kelompok. Ya, kita lihat juga manuver yang dilakukan oleh Prabowo, yaitu dengan merangkul berbagai macam partai ya, dengan berbagai macam caranya membuat penggemukan menteri-kementerian untuk ditawarkan kepada berbagai macam partai, supaya partai-partai itu tertarik untuk bergabung. Harapan akan munculnya pemimpin alternatif sedikit terbuka dengan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Namun harus diwaspadai, putusan MK itu kini terancam oleh revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang saat ini sedang dibahas politikus Senayan. Selebihnya adalah pesimisme kepada partai politik sebagai tempat pembenihan kandidat institusi yang selama ini abai menyiapkan calon dan lalai memperkuat basis ideologis. Nah, banyak hal yang kita dapat membaca satu berita ini. Pecah kongsi, ya, kongsi yang retak, belum pecah, masih retak antara Prabowo dengan Jokowi. Kita tadi bisa lihat ada beberapa hal, gejalanya itu terlihat dari awal tahun kedua Prabowo Subianto. Dengan manuver bahwa dia tidak mau melanjutkan pengusaha-pengusaha yang lama, ya kita harus tahu bahwa pemerintahan itu di belakangnya selalu ada pengusaha atau pemodal yang untuk melanggengkan kekuasaan, dalam pengertian mereka butuh itu untuk menargetkan atau
mengamankan target-target program yang mereka lakukan. Mereka butuh uang gitu kan, secara praktis ya, gampangnya gitulah. Tapi Prabowo memilih pemodal dari lokal atau pribumi tadi bahasanya, tidak melanjutkan dari yang Jokowi yang kemudian 2 periode itu, yang kemudian tidak menggandeng lagi Gibran, dan Gibran yang kemudian ditinggalkan dari berbagai macam urusan pemerintahan, ditinggalkan begitu saja tanpa ada putusan atau pekerjaan-pekerjaan khusus untuk Gibran. Yang ketiga adalah bagaimana Prabowo Subianto merangkul berbagai macam partai. Nah, ini tentu adalah satu bentuk yang sangat kuat ya, sangat luar biasa yang kita nantikan ke depan 2029. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.